Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir kisah sebelumnya, kita melihat betapa keberanian seorang perempuan mampu menggetarkan hati musuh, mengangkat derajatnya di mata pasukan muslimin, bahkan membuat Khalid bin Walid terperangah. Dari titik itu, mari kita tarik kembali ke masa kecilnya, bagaimana benih keberanian itu tumbuh sejak awal kehidupannya. Sayyidah Khawlah binti Azwar lahir di tengah keluarga Bani Asad, sebuah kabilah yang terkenal dengan keberanian dan keteguhan hati. Ayahnya, Al-Azwar Al-Asadi, adalah seorang kepala suku yang dihormati, disegani karena kekuatan fisik dan wibawa kepemimpinannya. Keluarganya termasuk golongan yang lebih awal menerima cahaya Islam. Mereka tidak hanya sekadar memeluk iman, tetapi juga menunjukkan kesetiaan melalui perjuangan di medan perang, mengorbankan harta, jiwa, dan tenaga untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil, Sayyidah Khawlah tumbuh dalam suasana keras yang membentuk mental baja. Kakaknya, Zarar bin Azwar, adalah seorang pemuda gagah perkasa, terkenal dalam barisan pejuang muslimin karena kepiawaiannya memainkan pedang dan keteguhannya di medan tempur. Ia seringkali pulang dari medan perang dengan pedang berlumuran darah musuh, namun juga dengan kepala tegak penuh kebanggaan. Di bawah bimbingan kakak inilah Khawlah mulai belajar seni bertarung. Bukan hanya sekadar mainan anak kecil, tetapi latihan sungguh-sungguh yang melibatkan kuda, pedang, dan tombak. Namun pada zamannya seorang perempuan dianggap tak layak mengangkat senjata. Perempuan dipandang hanya berperan di tenda, menyiapkan perbekalan, merawat para prajurit yang terluka, atau menjaga anak-anak di perkampungan. Khawlah merasakan pandangan itu sebagai batin yang dalam. Meski tubuhnya mungil dan wajahnya lembut, dalam hatinya tersimpan kobaran api yang tidak pernah padam. Keinginan untuk membuktikan bahwa iman dan keberanian tidak mengenal jenis kelamin. Ia seringkali termenung di malam hari, memandang bintang-bintang di langit padang pasir yang tenang, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang berguna bagi agama ini. Jangan biarkan aku hanya duduk diam, sementara darah para mujahid tumpah di medan perang." Doa itu menjadi penopang tekadnya. Dalam catatan sejarah Islam, keberanian seorang perempuan bukanlah hal baru. Rasulullah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, perempuan adalah saudara kandung bagi laki-laki. Hadis ini menjadi dasar bahwa kaum perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam pahala, tanggung jawab, dan kehormatan. Khawlah tumbuh dengan kesadaran akan sabda ini, bahwa keimanannya menuntutnya untuk bergerak, bukan sekadar diam. Suasana rumah Khawlah penuh dengan semangat jihad. Ia melihat ayahnya mengatur strategi, para lelaki Bani Asad berkumpul, membicarakan taktik menghadapi musuh. Zarar sering bercerita tentang medan perang, tentang keberanian para sahabat, tentang Khalid bin Walid yang dijuluki pedang Allah. Setiap cerita itu membakar imajinasi Khawlah, membuatnya berlatih diam-diam, mengangkat pedang kayu, menusuk bayangan, menendang udara, dan membayangkan dirinya berada di tengah pasukan muslimin. Rasa kagum sekaligus iri menggelayuti hatinya. Ia kagum melihat ketangguhan para mujahid, tetapi juga iri karena seolah hanya laki-laki yang diberi hak mengukir sejarah di medan jihad. Luka batin itu semakin dalam ketika ia mendengar bisikan tetangga atau saudara jauh. Anak perempuan itu tak perlu belajar berperang. Cukuplah ia jadi istri dan ibu kelak. Kata-kata itu menusuk, membuatnya berjanji dalam hati bahwa suatu saat ia akan membuktikan bahwa perempuan juga bisa menjadi pedang Allah. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 41 menegaskan, "Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan maupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Ayat ini tidak membedakan laki-laki atau perempuan. Khawlah meyakini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berlaku juga baginya. Ia merasa panggilan jihad sudah mengakar dalam dirinya sejak remaja. Hari-hari latihan bersama Zarar menjadi momen yang penuh makna. Ia jatuh dari kuda berkali-kali, terjerembab di pasir, tubuhnya lebam karena hantaman kayu, tetapi ia bangkit lagi tanpa mengeluh. Zarar awalnya ragu, namun akhirnya luluh melihat tekad adiknya. Ia pun melatih Khawlah lebih serius, meski tetap menyimpan keraguan dalam hati. "Engkau perempuan, adikku. Jika engkau gugur, apakah sanggup ayah menanggungnya?" kata Zarar suatu sore. Namun, Khawlah menatap kakaknya dengan mata berkaca-kaca.
Apakah karena aku perempuan, maka aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang berjuang? Bukankah Allah menilai iman, bukan tubuh? Pertanyaan itu membuat Zarar terdiam. Narasi ini menanamkan rasa kagum dan haru. Seorang gadis muda yang wajahnya teduh namun hatinya menyalai, seorang anak kepala suku yang memilih jalan berbeda, melawan pandangan zaman. Khawlah menjadi bayangan pedang Allah, bayangan yang lahir dari doa-doa panjang, luka batin, dan tekad untuk menorehkan sejarah. Menutup bab ini, kita berada pada tensi batin yang mendalam. Khawlah berdiri di atas bukit pasir, memandang cakrawala, menggenggam pedang kayu yang ia latih setiap hari. Angin gurun menerpa wajahnya, membawa suara-suara hati yang berbisik, "Engkau hanyalah perempuan lemah." Namun ia menepis suara itu, menatap langit, dan berjanji, "Demi Allah, aku akan buktikan, aku tidak lahir untuk sekadar duduk diam." Bab ini ditutup dengan perasaan menggantung. Apakah tekad seorang gadis yang dianggap lemah mampu mengguncang dunia? Ataukah ia akan tenggelam dalam pandangan zaman yang mengekangnya? Ia menatap langit, menepis bisikan yang merendahkannya, lalu bersumpah, demi Allah, ia akan membuktikan bahwa perempuan pun bisa menjadi pedang Allah. Dari titik inilah, sebuah kabar pahit datang yang mengguncang hatinya. Suatu siang yang terik, debu gurun beterbangan, pasukan Muslim baru saja kembali dari barisan terdepan membawa berita yang mengguncang. Zarar bin Azwar ditawan pasukan Romawi. Teriak seorang prajurit dengan wajah letih dan penuh luka. Seketika jeritan pecah dari tenda kaum perempuan. Tangisan pilu memenuhi udara, seperti irama duka yang menyayat jiwa. Para wanita meratap, sebagian menutupi wajahnya, sebagian lainnya menengadah ke langit dengan doa penuh harap. Namun Sayyidah Khawlah berdiri kaku, matanya menatap kosong ke arah debu yang beterbangan. Jantungnya berdegup kencang, seolah hendak meledak dari dadanya. Kakak yang selama ini menjadi guru, pelindung, dan panutan baginya, kini berada di tangan musuh. Ia mendengar suara-suara di sekelilingnya. Tidak ada harapan, tentara Romawi terlalu kuat. Ada juga yang berkata, kita hanya bisa pasrah, mungkin itu takdir Allah. Tetapi di hati Khawlah, api yang pernah ia jaga sejak kecil kini menyala semakin besar. Ia menyingkir dari kerumunan, menunduk dalam-dalam, lalu menarik napas panjang. Air matanya menetes, bukan karena lemah, melainkan karena hatinya tersayat. Ya Allah, bisiknya lirih, aku tidak akan tinggal diam. Engkau berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 139, janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Aku beriman padamu ya Rabb, maka jangan biarkan aku duduk dengan tangan terikat. Dengan langkah mantap, ia menuju perlengkapan perang. Tangannya bergetar, tetapi tekadnya kokoh. Ia mengenakan baju perang milik prajurit, menutup rapat wajahnya dengan penutup kepala, hingga tak seorang pun akan tahu bahwa ia seorang perempuan. Ia mengambil pedang yang mengilap, menggenggam tombak, lalu menatap kuda hitam yang terikat di tiang. Pandangannya tajam, penuh tekad. Ia tahu bahwa sekali melompat ke medan perang, ia mungkin tidak akan kembali. Tetapi cinta kepada kakaknya mengalahkan rasa takut. Tangisan kaum wanita masih terdengar saat Khawlah melangkah keluar. Tidak ada seorang pun yang menyangka, di balik baju besi itu berdiri seorang perempuan. Ia melompat ke atas kuda dengan gerakan gesit, seperti prajurit terlatih. Sorak-sorai pasukan Muslim yang melihatnya tidak mengenali siapa dia, hanya melihat seorang kesatria misterius yang siap terjun. Adegan ini seperti potongan layar yang membakar hati. Khawlah di atas kuda, wajahnya tertutup rapat, mata berkilat oleh air mata yang tertahan, sementara di kejauhan terhampar medan perang penuh darah. Pasukan Muslim masih ragu untuk melancarkan serangan penuh. Mereka kehilangan semangat karena mendengar kabar ditawannya Zarar, salah satu kesatria tangguh. Tetapi tiba-tiba sosok berkuda itu menerobos ke depan barisan. Kuda melesat kencang, debu terangkat, pedang berkilau di bawah terik matahari. Allahu Akbar, teriak Khawlah dengan suara lantang. Suara itu membuat pasukan Muslim terdiam sejenak. Tidak ada yang mengira bahwa dari balik topeng besi itu keluar suara seorang wanita, karena yang terdengar hanyalah pekik keberanian yang mematahkan keraguan. Sayyidah Khawlah menerobos barisan musuh seorang diri. Ia menebas ke kanan, menusuk ke kiri, menangkis pukulan, lalu berputar dengan cepat. Dalam satu putaran saja, tombaknya sudah berlumuran darah musuh. Ia menghindar, menyerang, kembali menikam, seolah kematian sama sekali tidak ia takutkan.
Para prajurit muslim yang melihatnya bersorak, "Subhanallah, kesatria itu seberani Khalid bin Walid." Sementara itu, hati Khawlah terus bergejolak. Setiap tebasan pedang, setiap hunjaman tombak, ia bayangkan wajah kakaknya yang sedang menderita ditendang musuh. Setiap teriakan musuh yang tumbang, ia dengar sebagai jeritan penyesalan karena menyentuh darah saudaranya. Air matanya menetes di balik penutup wajah, bercampur dengan keringat dan debu. Inilah dilema batin seorang adik, melawan maut demi cinta pada saudaranya. Peperangan hari itu berlangsung sengit. Khalid bin Walid yang memimpin pasukan muslim sempat tertegun. Ia melihat seorang kesatria asing melesat seperti angin menebar maut di tengah pasukan Romawi. "Siapa dia? Demi Allah, keberaniannya menyamai pedang Allah sendiri," ujar Khalid dengan mata terbelalak. Namun Khawlah tak mendengar pujian itu. Ia hanya mendengar suara hatinya sendiri. "Wahai Zarar, bertahanlah. Aku datang untukmu." Di sela teriakan perang, ia mengulang doa lirih yang diajarkan ayahnya. "Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir." Cukuplah Allah sebagai penolong. Kata-kata itu menjadi energi yang membuatnya terus menembus kepungan musuh, meski tombaknya patah dan pedangnya penuh goresan. Adegan ini bukan hanya pertarungan fisik, tetapi juga pertarungan batin. Setiap langkah Khawlah adalah tarikan antara rasa takut mati dan cinta tak terbatas kepada keluarganya. Air matanya mengalir, namun ia tidak berhenti. Pedang di tangannya menebas sekaligus membelah duka yang mencekik dadanya. Menjelang sore, tubuhnya sudah penuh luka gores. Nafasnya tersengal, namun matanya tetap menyala. Pasukan muslim yang melihatnya semakin bersemangat. Mereka bersorak, berlari mengikuti jejaknya, menembus barisan musuh yang sebelumnya membuat mereka gentar. Hanya karena seorang kesatria misterius yang tak mengenal takut. Di tengah teriakan dan debu yang semakin pekat, Khawlah menarik kudanya mundur sebentar. Ia menatap ke arah tenda musuh, membayangkan Zarar diikat dan dipukul. Dadanya bergemuruh, air matanya jatuh deras. "Ya Allah, jangan biarkan aku terlambat," bisiknya. Bab ini tutup dengan adegan sinematik. Khawlah menggenggam pedangnya dengan kedua tangan, menatap ke cakrawala di mana bendera Romawi berkibar. Wajahnya penuh debu, air mata bercampur dengan darah di pipi, namun matanya memancarkan cahaya tekad. Ia tahu maut mengintai, tetapi hatinya telah mantap. Dengan suara serak bercampur tangis, ia berteriak, "Aku datang untukmu, wahai kakakku." Cliffhanger menggantung. Apakah keberaniannya akan mampu menembus kepungan musuh dan menyelamatkan Zarar? Ataukah justru pedang maut Romawi yang akan menyambutnya? Wajahnya penuh debu dan darah, air matanya bercampur dengan keringat, namun matanya memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Ia berteriak serak, "Aku datang untukmu, wahai kakakku." Pekikan itu menggema di medan perang, menembus gemuruh senjata, dan menggetarkan hati pasukan muslim yang menyaksikan keberaniannya. Dari momen itulah kisah besar ini berlanjut. Dengan pedang yang sudah tergores dan tombak berlumuran darah, Sayyidah Khawlah memacu kudanya semakin jauh menembus barisan musuh. Tubuhnya yang kecil di balik baju perang tampak seperti bayangan kilat, bergerak cepat menikam musuh satu persatu tanpa ragu. Musuh gentar, pasukan muslim terperangah. Sorak takbir terdengar semakin lantang, tetapi di hati mereka muncul pertanyaan, siapakah kesatria misterius itu? Khalid bin Walid, sang pedang Allah, berdiri di garis komando, menyaksikan semua dengan mata terbelalak. Ia bukan sembarang panglima, tetapi sosok yang pernah menaklukkan Persia, Romawi, dan menggetarkan dunia. Namun hari itu, pandangannya tertuju pada satu kesatria tunggal yang melesat seperti api. "Demi Allah," ucap Khalid lirih, "siapakah dia?" Keberaniannya seakan menandingi semangatku sendiri. Pasukan muslim makin terpacu. Mereka berlari mengikuti jejak sosok berkuda itu. Sorak takbir bergema, menyulut semangat yang sempat meredup karena kabar ditawannya Zarar bin Azwar. Tetapi satu kesatria yang tak kenal takut, entah siapa dia, telah meniupkan api baru ke dalam dada seluruh mujahid. Sementara itu, musuh Romawi mulai goyah. Mereka berbisik-bisik ketakutan, mengira sosok itu adalah jin atau pasukan gaib yang dikirim kaum muslim. Setiap kali pedangnya berayun, satu persatu tubuh prajurit Romawi tumbang. Darah mengalir di pasir, debu menutupi pandangan, tetapi semangat Sayyidah Khawlah tidak padam. Di balik topeng besi yang menutupi wajahnya, air matanya kembali jatuh. Ia tidak menangis karena takut, tetapi karena rindu. Setiap detik yang ia lalui di medan perang, ia bayangkan wajah kakaknya yang ditawan.
Ia berperang bukan hanya untuk kemenangan Islam, tetapi juga untuk cinta keluarga yang menjadi bagian dari jihadnya. Khalid bin Walid akhirnya memerintahkan seorang prajurit, Rafi bin Amirah, untuk mendekati kesatria misterius itu. Rafi mendekat dengan kudanya, tetapi hampir saja terpukul oleh ayunan pedang Sayyidah Khawlah yang refleks menyerang siapapun yang mencoba menghalanginya. Rafi berteriak, "Wahai kesatria, hentikan sejenak. Siapakah engkau sebenarnya? Demi Allah, kami belum pernah melihat keberanian seperti ini, selain pada panglima kami Khalid bin Walid." Tetapi Sayyidah Khawlah tidak menjawab. Nafasnya terengah, dadanya naik turun, matanya tetap lurus menatap ke depan. Ia tahu jika ia berhenti menjawab pertanyaan, ia bisa lengah dan satu tebasan musuh bisa mengakhiri hidupnya. Maka ia hanya menunduk, menggerakkan kudanya kembali, menusuk musuh dengan tombak, lalu berputar cepat, hingga tombaknya kembali berlumuran darah. Khalid bin Walid mendekat, matanya penuh penasaran. Dengan suara lantang ia berkata, "Wahai kesatria, demi Allah berhentilah sejenak. Katakanlah siapa engkau, karena keberanianmu hari ini menyamai pedang Allah." Suasana hening sejenak. Pasukan Muslim menahan nafas, pasukan Romawi berjarak, dan hanya suara kuda yang meringkik terdengar. Sayyidah Khawlah akhirnya menarik kudanya perlahan. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena hati kecilnya merasa malu. Bagaimana mungkin ia berdiri di hadapan Khalid bin Walid, panglima besar, sementara dirinya hanyalah seorang perempuan yang dianggap lemah. Dengan suara tertahan ia berkata, "Wahai Panglima Agung, alasan aku menutupi wajahku adalah karena aku malu. Engkau adalah seorang pemimpin yang dimuliakan Allah, sementara aku hanyalah perempuan lemah. Aku tidak ingin orang-orang menertawakan langkahku. Namun demi Allah, aku tidak bisa duduk diam saat saudara kandungku, Zarar bin Azwar, ditawan oleh musuh." Mendengar itu, Khalid bin Walid dan seluruh pasukan Muslim terdiam. Jantung mereka seakan berhenti berdetak. Seorang perempuan? Sosok yang selama ini mereka kira seorang lelaki gagah, ternyata adalah seorang wanita. Namun kenyataannya terpampang jelas di hadapan mereka. Keberanian itu nyata, pedang berlumuran darah itu nyata, dan musuh yang tumbang itu nyata. Dengan perlahan, Sayyidah Khawlah melepas helm besinya. Rambut hitamnya jatuh berantakan, wajahnya penuh debu dan bercak darah, namun matanya bersinar bagai api. Semua pasukan Muslim terhenyak. Sebagian terisak, sebagian berteriak takbir dengan air mata haru. Subhanallah, ia adalah bidadari besi. Ia adalah Sayyidah Khawlah binti Azwar. Sorak kemenangan menggema. Tetapi di balik itu, hati setiap orang dipenuhi rasa malu sekaligus kagum. Mereka malu karena selama ini meremehkan kaum perempuan. Tetapi mereka juga kagum karena seorang wanita mampu berdiri sejajar dengan kesatria terbaik di dunia Islam. Khalid bin Walid mendekat, menundukkan kepala dengan hormat. "Wahai Sayyidah Khawlah, demi Allah, engkau hari ini telah menorehkan sejarah. Keberanianmu menyamai pedang Allah, dan Allah menyaksikan pengorbananmu. Tidak ada yang lebih mulia daripada jihad yang dilandasi cinta dan iman." Air mata Sayyidah Khawlah jatuh, menetes membasahi pipinya. Ia menatap langit sambil berbisik, "Ya Allah, aku hanya seorang hamba-Mu. Aku tidak mencari nama, tidak mencari pujian, hanya ingin menunaikan kewajiban sebagai seorang muslimah dan seorang adik." Adegan itu menjadi titik bersejarah. Detik ketika seorang perempuan membuka penutup wajahnya di hadapan Panglima Besar, dan seluruh dunia tahu bahwa Islam tidak memandang jenis kelamin dalam keberanian dan jihad. Dari hari itu lahirlah julukan yang akan abadi, bidadari besi yang menyamai Khalid bin Walid. Namun bab ini ditutup dengan tensi batin yang menggantung. Sayyidah Khawlah berdiri tegak memandang ke barisan musuh yang masih menjulang. Meski ia telah membuka identitasnya, peperangan belum selesai. Kakaknya masih di tangan Romawi dan darah masih akan tertumpah. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku telah membuka siapa diriku. Tetapi apakah aku akan cukup kuat untuk membawa pulang saudaraku?" Cliffhanger ini meninggalkan penonton dengan ketegangan. Keberanian sudah ia buktikan, tetapi pertarungan yang sesungguhnya masih menanti di depan. Wajahnya penuh debu dan darah, namun matanya bersinar bagai api. Ia telah membuka identitasnya di hadapan Khalid bin Walid dan seluruh pasukan Muslim. Semua tahu kesatria misterius itu ternyata seorang wanita, bidadari besi yang menyamai pedang Allah. Namun, meski keberaniannya telah memecah kebisuan pasukan, hatinya tetap diguncang oleh satu kenyataan, kakaknya, Zarar, masih berada di tangan musuh.
Dari kegelisahan batin itulah lahir jeritan syair yang menggetarkan jiwa. Suasana perang Yarmuk kala itu mencekam. Darah menetes di atas pasir, tombak patah berserakan, teriakan takbir dan jeritan musuh bercampur menjadi satu. Di tengah hiruk pikuk itu, Sayyidah Khawlah menarik napas panjang, menatap ke arah barisan Romawi yang masih kokoh menjaga tawanan. Dadanya sesak, hatinya panas, dan lidahnya seakan tak mampu menahra yang menyala. Dari bibirnya keluar lantunan syair yang meluncur bagai panah ke dalam hati pasukan Muslim. Wahai saudaraku, seandainya aku tahu di padang pasir mana engkau dihempaskan, seandainya aku tahu dengan tombak mana mereka menikammu, atau dengan pedang mana mereka membunuhmu, sungguh bara di hatiku tak akan pernah padam. Lantunan itu menggema, menembus suara perang. Para prajurit Muslim yang mendengarnya terdiam. Sebagian meneteskan air mata, sebagian meremas gagang pedangnya lebih erat. Seorang sahabat berkata pelan sambil menangis, "Demi Allah, aku tidak pernah mendengar syair yang setajam pedang. Kata-kata itu lebih menusuk dari tombak musuh." Khawlah melanjutkan dengan suara bergetar namun penuh kekuatan. Wahai saudaraku, tidakkah engkau lihat saudaramu telah datang menebusmu? Aku tidak akan pernah berhenti mencarimu, meski darahku tumpah, meski nafasku hilang. Engkau telah meninggalkan di hatiku bara api yang tidak akan pernah padam hingga aku menemuimu ya Allah. Syair itu bukan sekadar bait-bait indah, melainkan jeritan jiwa seorang adik yang hatinya hancur. Di balik kata-kata itu tersimpan luka, cinta, dan iman yang menyatu. Pasukan Muslim terhentak. Mereka sadar perjuangan ini bukan hanya soal menaklukkan Romawi, tetapi juga menyelamatkan harga diri, keluarga, dan iman. Khalid bin Walid yang terbiasa memimpin ribuan pasukan dengan strategi tajam, hari itu menundukkan kepala. Matanya berkaca-kaca mendengar syair itu. Ia berbisik lirih, "Subhanallah, betapa Allah menanamkan keberanian pada hati wanita ini." Ia bukan hanya berperang dengan pedang, tetapi juga dengan kata-kata yang membangkitkan semangat jihad. Seketika suasana berubah. Pasukan Muslim yang sempat letih kini kembali berapi-api. Mereka berteriak takbir, memukul perisai, dan maju dengan langkah mantap. Mereka tidak lagi sekadar mengikuti komando, tetapi digerakkan oleh syair yang menyayat hati, syair yang membakar jiwa. Khawlah sendiri menunduk, air mata jatuh membasahi pipinya. Ia sadar suara hatinya telah didengar seluruh pasukan. Tetapi di dalam batinnya, ia masih diliputi dilema. Apakah syair itu cukup untuk menyelamatkan kakaknya? Apakah perjuangannya akan sampai pada tujuan? Ataukah semua hanya akan berakhir dengan luka yang lebih dalam? Dalam sekejap, medan perang Yarmuk terasa seperti panggung yang penuh darah dan air mata. Kata-kata Sayyidah Khawlah menjadi nadi baru bagi para mujahid. Mereka menyerang dengan semangat yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Musuh yang melihat pun gentar. Bagi Romawi, itu bukan sekadar serangan fisik, tetapi gelombang jiwa yang tak bisa dipatahkan. Di antara sorak takbir, Sayyidah Khawlah masih terus bersyair. Suaranya parau tetapi kuat. Wahai saudaraku, seandainya engkau telah bertemu dengan ayah kita yang gugur syahid, sampaikanlah salamku padanya, bahwa aku di sini masih berjuang, masih menyalakan api jihad sampai hari kita bertemu kembali. Air mata pasukan menetes. Bahkan para prajurit yang terkenal keras hati pun terisak. Ada yang menutup wajahnya dengan tangan, ada yang mengangkat pedangnya ke langit sambil berteriak, "Demi Allah, kami tidak akan mundur. Demi Allah, kami akan menebus zarar atau mati syahid bersamanya." Adegan itu menjadi klimaks emosional. Darah, air mata, dan doa bercampur di medan perang. Tak ada yang lebih mengguncang hati selain melihat seorang wanita dengan tubuh penuh luka tetap tegak berdiri, melantunkan syair yang mengubah ketakutan menjadi keberanian. Khawlah menutup syairnya dengan pekikan, "Allahu Akbar." Dan pekikan itu dijawab ribuan kali oleh pasukan Muslim. Yarmuk bergemuruh, bukan hanya oleh suara pedang, tetapi oleh semangat yang lahir dari jiwa seorang wanita. Namun bab ini ditutup dengan ketegangan batin. Setelah syairnya mengguncang seluruh pasukan, Sayyidah Khawlah menatap kembali ke barisan musuh. Matanya mencari-cari, berharap melihat sekilas sosok kakaknya di antara tawanan. Tapi ia tidak menemukannya. Jantungnya kembali sesak. Ia menggigit bibir, menahan tangis, lalu berbisik lirih hanya untuk dirinya sendiri. "Wahai Zarar, di mana engkau kini? Apakah aku akan terlambat?" Cliffhanger menggantung.
Pasukan Muslim sudah terbakar semangatnya, tetapi batin Khawlah tetap gelisah. Ia sudah mengobarkan semangat dengan syairnya, namun pertanyaan terbesar belum terjawab. Apakah ia akan berhasil menemukan dan menyelamatkan kakaknya, ataukah syair itu hanyalah jeritan jiwa yang berakhir di udara? Lalu ribuan pasukan Muslim menjawab dengan takbir yang mengguncang bumi Yarmouk. Semangat mereka bangkit, darah dan air mata bercampur di medan perang. Namun di balik pekik kemenangan itu, hati Khawlah masih diliputi kegelisahan. Ia menatap ke arah barisan musuh, mencari sekilas sosok kakaknya yang ditawan, dan bertanya lirih pada dirinya sendiri, "Wahai Zarar, di mana engkau kini? Apakah aku akan terlambat?" Dari tensi batin itu, kisah berlanjut menuju momen yang menggetarkan hati. Pasukan Muslim menyerang dengan gelombang semangat baru. Pedang berayun, tombak menusuk, dan bendera Islam berkibar semakin tinggi. Sayyidah Khawlah berada di barisan depan, wajahnya penuh debu, tangan dan pakaiannya berlumuran darah. Namun langkahnya tegap, hatinya bulat. Ia hanya punya satu tujuan, membebaskan kakaknya. Nafasnya terengah, tapi setiap detik ia berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku gagal. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu." Di tengah kepungan musuh, kabar itu akhirnya datang. Seorang prajurit Muslim berhasil melihat ikat di tenda Romawi. Khalid bin Walid segera memerintahkan pasukan khusus menyerbu ke arah sana. Sayyidah Khawlah tanpa ragu ikut memimpin laju kuda. Matanya berkilat, tubuhnya bergerak cepat seperti kilat, menebas siapapun yang mencoba menghalangi jalannya. Adegan itu berlangsung seperti potongan layar yang menguras air mata. Khawlah berlari di atas kuda, tombaknya menusuk perisai musuh, lalu menerobos pagar kayu yang melingkari tenda tawanan. Debu mengepul, teriakan terdengar dan darah mengalir deras. Di dalam tenda, ia melihat Zarar, kakaknya yang gagah perkasa, terikat dan terluka. Wajahnya pucat namun matanya masih menyala. "Zarar!" teriak Khawlah dengan suara serak bercampur tangis. Zarar mengangkat kepalanya menatap sosok itu dengan bingung. Ia mengenali suara itu. "Khawlah!" Suaranya parau, hampir tidak percaya. Dengan sekuat tenaga, Khawlah menebas tali yang mengikat kakaknya. Para mujahid lain segera melindungi keduanya dari serangan Romawi yang panik. Akhirnya, Zarar terbebas. Kedua saudara itu berpelukan erat, air mata mengalir tanpa henti. Pasir Yarmouk yang berlumuran darah hari itu juga menjadi saksi pertemuan penuh haru antara kakak dan adik. Zarar memeluk adiknya, tubuhnya gemetar. Engkau menyelamatkanku, padahal aku yang seharusnya melindungimu," ucapnya dengan suara bergetar. Khawlah menangis, suaranya patah-patah. "Aku tidak bisa duduk diam, kakakku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu ditawan? Allah tidak menciptakan perempuan untuk hanya menangis tanpa berbuat apa-apa. Aku datang karena aku mencintaimu, dan karena jihad ini adalah kewajiban kita semua." Mereka berdua menangis di tengah peperangan, disaksikan Khalid bin Walid dan para mujahid lain. Air mata mereka bercampur dengan darah dan debu, namun di balik itu ada cahaya yang memancar. Khalid bin Walid mendekat, menepuk bahu Khawlah, lalu berkata dengan suara lantang agar didengar seluruh pasukan, "Demi Allah, hari ini aku melihat sendiri bahwa pedang Allah tidak hanya ada di tangan laki-laki. Hari ini Islam menyaksikan lahirnya bidadari besi yang keberaniannya menyamai Khalid bin Walid." Pasukan Muslim berselim bersorak, takbir menggema. Musuh semakin terdesak, hingga akhirnya pertempuran hari itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Namun kemenangan terbesar bukan hanya pada runtuhnya barisan Romawi, melainkan pada lahirnya sebuah simbol yang akan dikenang sepanjang zaman. Keberanian seorang wanita yang tak gentar menghadapi maut. Sejak hari itu, nama Sayyidah Khawlah binti Azwar terukir dalam sejarah. Ia bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga seorang penyair yang suaranya mengguncang jiwa. Syair-syairnya menyalakan api jihad, mengubah air mata menjadi kekuatan, dan membuat ribuan pasukan bangkit dari keputusasaan. Dalam catatan para ulama, keberaniannya menjadi bukti nyata bahwa Islam tidak memandang gender. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 72, "Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, balasan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan tempat-tempat yang baik di surga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung." Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh iman dan amal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga menyebutkan sabda Nabi Muhammad SAW,
Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Kalimat ini adalah cermin kehidupan Sayyidah Khawlah. Hatinya terbakar oleh iman, amalnya terbukti dengan keberanian di medan perang. Waktu terus berjalan, namun nama Khawlah tetap bergema. Ia menjadi teladan bahwa perempuan pun bisa berdiri di garis depan, bukan hanya sebagai pendamping, tetapi juga sebagai pelindung. Ia menunjukkan bahwa kelembutan dan keberanian bisa bersatu, bahwa air mata dan pedang bisa berpadu dalam satu jiwa. Zarar yang selamat tidak pernah berhenti bersyukur. Ia selalu berkata pada orang-orang yang menanyakan kisahnya, "Jika bukan karena adikku, mungkin aku sudah menjadi tulang belulang di tangan Romawi. Tetapi Allah mengirimkannya sebagai penolongku, bukan karena kekuatannya semata, tetapi karena imannya yang tak tergoyahkan." Bagi para mujahid yang pernah menyaksikan Yarmuk, sosok Khawlah adalah legenda. Mereka menceritakan kisahnya pada anak cucu, menyebutnya sebagai bidadari besi, wanita pedang Allah, dan syairnya di medan perang tetap dihafal sebagai lantunan penggugah hati. Bab ini berakhir bukan dengan pertempuran, melainkan dengan pesan batin yang dalam. Sayyidah Khawlah berdiri di atas pasir yang masih basah oleh darah, menatap langit sore yang memerah. Di sampingnya, Zarar berdiri dengan tubuh penuh luka, namun dengan senyum haru. Khawlah berbisik, "Ya Allah, jika Engkau terima jihad kami, maka itu sudah cukup bagiku. Aku tidak menginginkan selain ridhamu." Tensi batin itu menggantung. Sejarah telah menorehkan namanya, tetapi di hati Khawlah masih ada rasa rendah hati yang dalam. Ia tidak mencari gelar, tidak haus akan pujian. Ia hanya seorang hamba yang ingin menyenangkan Rabb-Nya. Namun dunia tetap mencatatnya. Perempuan yang membuktikan bahwa cinta dan iman bisa melahirkan keberanian setara pedang Allah.